Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Farudin Victory, Belitung Televisi Berita. Kita ketahui bersama beberapa hari ini cukup viral terkait adanya Satuan Reserse Narkoba Satres Polres Belitung berhasil menangkap tersangka DPO yang telah buron selama lebih kurang 3 tahun. Sejauh ini pada hari ini kami mengundang yaitu Kasat Narkoba, yaitu Bapak Anton Sinaga SH terkait adanya penangkapan DPO yang sudah cukup lama ini buronan, salah satu gembong narkoba yang cukup meresahkan di Kabupaten Belitung ini. Terkait hal tersebut kita ingin mendengar langsung dari beliau kronologis penangkapannya seperti apa. Nah, saat ini saya akan sapa dulu Bapak Anton Sinaga. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bisa diceritakan ini mungkin biar masyarakat Belitung mengetahui kronologis penangkapan DPO ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Victory. Jadi perlu kami jelaskan, di Satuan Narkoba Polres Belitung ini kita sangat intens melakukan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, yang mana selama ini yang kita tangkap merupakan kaki-kaki tangan ataupun kurir dari bandar. Nah, di Pulau Belitung ini ya, yang menjadi DPO kita yang berada di luar ya, dan sempat melarikan diri, yaitu mereka sudah masuk dalam DPO pada tahun 2022. Jadi ada dua. Yang pertama di awal tahun 2024 kemarin ya, kita mengamankan ataupun menangkap DPO inisial KC. Inisial KC, kemudian kita amankan di Jakarta di salah satu apartemen, lalu kita boyong ke Polres Belitung. Nah, minggu yang lalu ya, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, lagi-lagi kami dari Satuan Satres Narkoba tidak menyerah ya, melakukan pengejaran terhadap DPO yang belum tertangkap, yaitu saudara inisial S atau alias Mantul, yang mana pada saat kami tangkap posisi tersangka berada di salah satu apartemen di Cimahi, di Cimahi, Bandung, begitu. Jadi memang Mantul ini sudah menjadi DPO kita pada tahun 2022, dan kaki-kaki tangannya ataupun kurirnya selama dari tahun 2022 ada 6 tersangka kurir yang sudah kita amankan, gitu. Begitu kita amankan di apartemennya, pada saat itu kita lakukan penggeledahan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan kita didampingi oleh security apartemen. Nah, pada saat penggeledahan kita mendapati sabu yang merupakan milik dari saudara Mantul. Saudara Mantul seberat 2,33 gram, gitu. Kemudian setelah kita amankan, kita lakukan pengembangan di sana, ternyata nihil, tidak ada kaitannya. Kemudian kita lakukan interogasi pada saat kita lakukan penangkapan. Ternyata menurut saudara Mantul, kaki tangannya ataupun kurirnya masih ada bermain di Pulau Belitung. Kemudian di hari Minggunya kita kembali ke Pulau Belitung. Sampai di Pulau Belitung, kalau tidak salah kami kemarin tuh sekitar pukul 4:30 sore. Mendarat di Pulau Belitung, langsung kami lakukan pengejaran terhadap kaki tangannya, yaitu saudara inisial N atau alias Tekon. Begitu. Pada saat kita lakukan penggerebekan di rumah si tersangka kurirnya saudara Mantul ini di Air Saga, itu kita lagi-lagi kita temukan sabu ya. Total sabu yang kita temukan di rumah kurir saudara Mantul ini seberat 2,38 gram, jadi hampir mendekati 3 ons, 238, hampir mendekati 3 ons, begitu. Jadi pada saat penggerebekan juga ya, kita tidak hanya menemukan sabu ya, kita juga menemukan obat-obat keras ya yang berada di rumah si kurir saudara Mantul ini,
Dan menurut pengakuan saudara N ini, ya itu juga merupakan barang milik saudara Mantul yang siap edar di Pulau Belitung. Itu mungkin Pak Pitori sementara yang bisa kami sampaikan. Seperti itu Pak ya? Ya. Pak, ketika kita melihat sebetulnya berapa parah sih kondisi peredaran narkoba di Kabupaten Belitung khususnya ini, seperti apa? Baik. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, ya, bisa kami katakan Pulau Belitung ini sekarang ini menjadi sasaran empuk para bandar. Ya, karena apa kami udah katakan demikian? Tahun lalu, tahun 2023, ya, anggaran yang disiapkan oleh negara ke kita, Satuan Narkoba Polres Belitung itu hanya 17 kasus. Tapi di tahun 2023 kemarin, kita bisa mengamankan 33 kasus. 33 Artinya peredarannya di Pulau Belitung ini sangat meningkat. Gitu. Nah, di tahun ini ya lagi-lagi kita 17 kasus, saat ini kita sudah menangani kasus 20 kasus penyalahgunaan narkotika. Begitu. Jadi kalau situasi seperti yang Pak Victor tanyakan, situasi kondisinya ya bisa kami katakan ya kita harus waspada. Kita harus waspada agar kita bisa mencegah, bila perlu kita berantas ya sampai agar Pulau Belitung ini aman dari peredaran penyalahgunaan narkotika. Seperti itu Pak ya. Nah mungkin terkait parahnya kondisi Belitung nih, waspada terhadap narkoba, mungkin ada nih pesan-pesan sendiri nih, harapan Bapak nih, seperti apa? Ya kami bertugas ya, kami dari kepolisian memang ditugaskan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi ya sama-sama kita ketahui ya, begitu intens kami melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan, ternyata bukan makin berhenti ya, artinya semua itu adalah diri kita ya, bagaimana kita agar tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan itu. Dan kami juga berharap kepada instansi-instansi terkait ya, mungkin instansi tenaga pendidik ya, agar lebih lagi intens menyampaikan ke murid-muridnya untuk hati-hati bergaul. Seperti itu Pak. Hati-hati bergaul, tidak mudah terpengaruh ya, sehingga dia bisa jauh dari ataupun tidak terkontaminasi terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut. Seperti itu Pak ya. Ya. Pak, mungkin para pemirsa juga ingin mendengar, sejauh ini apakah mungkin ada kiat-kiat tersendiri ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Belitung sendiri dalam menyikapi semakin parahnya kondisi narkoba di Kabupaten Belitung ini? Ya, baik, kami jelaskan ya. Saat ini peredaran ini Pak Victori ya sangat canggih sekali. Kenapa saya katakan demikian? Selama ini yang kurir-kurir ataupun kaki tangan yang kita tangkap, dia itu tidak tahu pembelinya siapa. Jadi konsumen berbelanja kepada bandarnya, kemudian bandarnya ini melakukan komunikasi dengan kurir, dia memerintahkan kamu lempar sabu tersebut atau narkoba tersebut di salah satu titik dan ditentukan oleh bandarnya. Nah, dia bertugas dilempar, dia pergi. Jadi tidak tahu dia siapa pembelinya. Nah, itulah memang kendala kami di lapangan ya. Dengan teknik dan taktik mereka seperti itu, ya kita dari kepolisian jangan kalah. Ya, kalau kita kalah ya, karena mereka terus akan merubah cara-cara pola bermainnya. Gitu. Berarti Pak, garis besarnya ketika orang membutuhkan narkoba, melakukan transaksi, ingin membeli, itu langsung menghubungi bandar ini Pak? Ya, makanya DPO kita yang sudah kita amankan ini memang asli orang Belitung. Kemudian yang satu juga asli orang Belitung yang sudah lama berdomisili di Belitung, sehingga masyarakat Belitung, oknum masyarakat Belitung ini sudah tahu dan sudah mengenal, sehingga dia bisa mencari tahu nomor handphonenya, kemudian dia bertelepon pingin belanja 1G atau berapa banyak itu gramnya, dia telepon, kemudian bandar ini berkomunikasi dengan kurirnya, kamu lempar di titik ini. Kemudian setelah dilempar, bandar ini langsung berkomunikasi lagi dengan konsumen. Oke, barang sudah dilempar, silakan ambil.
Nah, begitu. Seperti itu Pak ya. Ya, Jadi itu sebuah strategi ya. untuk peredaran narkoba di Kabupaten Belitung. Hmm. Mungkin dalam pemantauan pihak Polres Belitung dari Sat Narkoba ini, apakah ada mungkin strategi-strategi lain yang sudah mereka terapkan untuk peredaran narkoba ini? Sampai detik ini, ya, mereka terus membaca bagaimana teknik dan taktik kita untuk menangkap mereka. Jadi pola A kita lakukan, mereka sudah baca, dia rubah. Nah, sehingga kita juga jangan mau kalah, tidak mau kalah, ya, dengan cara-cara modus-modus dia bermain. Nah, itu makanya intinya semua sebenarnya adalah mau secanggih apapun pola-pola yang dilakukan oleh para bandar itu, para jaringan-jaringan ini, intinya adalah diri kita sendiri. Ya, Seperti itu Pak. nah, diri kita sendiri, jangan mau stop, jangan lagi menggunakan itu. Kalau sudah tidak ada yang menggunakan, gak ada artinya dia jadi bandar di sini. Seperti itu Karena Pak, tidak akan ada pembeli gitu. tapi dalam tahapan ini kan semakin banyak yang ditangkap. Namun kalau dari pihak Polres Belitung melihat, apakah ini ada semakin penurunan atau ada peningkatan Baik. peredaran narkoba? Ya. Jadi dari tahun 2022 itu sangat meningkat ke 2023. Walaupun kita sudah terus berusaha, mungkin masyarakat Belitung juga sudah melihat, karena memang setiap kita melakukan pengungkapan, kita harus menyampaikan ke masyarakat melalui rilis ataupun konferensi pers yang ada di Polres. Nah, sehingga pengungkapan yang kita lakukan sampai ke masyarakat. Nah, begitu. Sampai ke masyarakat sehingga masyarakat mengetahui. Artinya dia harus lebih waspada lagi. Seperti itu Pak Begitu. ya. Nah, sejauh ini mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat terkait narkoba nih. Seperti apa? Baik, kami dari Satuan Polres Belitung, ya, seizin Bapak Kapolres, terus melakukan himbauan, ya, jauhi peredaran narkoba, jauhi transaksi narkoba, kemudian harus pintar-pintar bergaul. Kemudian kami juga sampaikan himbauan kepada khususnya orang tua, ya, untuk terus memantau ataupun memonitor perkembangan ataupun perilaku anak-anaknya. Seperti itu Pak ya. Karena terkadang banyak orang-orang tua kita, orang-orang tua ataupun masyarakat di Belitung ini, para orang tua, dia tidak mengetahui ciri-ciri pengguna ataupun pecandu narkoba, khususnya sabu. Begitu, makanya silakan para orang tua ketika melihat ada perubahan di perilaku ataupun tingkah laku anak-anaknya, silakan kami bersedia untuk berkoordinasi, ya, berkoordinasi kapanpun itu. Silakan mau datang ke kantor kami, silakan untuk kita lihat apakah anak tersebut sudah terpengaruh ataupun sudah terkontaminasi narkoba atau tidak. Itu kita nanti akan bisa lihat. Jadi jangan segan-segan Pak ya, Jangan segan-segan. koordinasi Pak ya, Ya. demi kebaikan tentunya kan. Sejauh ini Pak mungkin ada rencana nih tahapan untuk sosialisasi atau tahapan kiat-kiat lain yang akan diterapkan oleh pihak Sat Narkoba Polres Belitung nih? Mungkin ada Pak Baik. kiat lain? Dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 kemarin itu, saya selaku Kasat Narkoba menyampaikan ke personil saya, intinya tetap terus melakukan penyelidikan, kita terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan, akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Kami kemarin itu di tahun 2023 hampir seluruh sekolah yang ada di Belitung ini kami lakukan datangi, kami melakukan sosialisasi. Ada beberapa sekolah yang terutama mungkin dari SMA menengah, di situ kita lakukan sosialisasi. Gitu. Sejauh ini Pak, mungkin apakah sudah dilakukan tahapan-tahapan untuk melakukan koordinasi dengan pihak BNK Kabupaten Belitung seperti apa? Baik. Kalau kami sendiri dari Satuan Narkoba, ya, terus berkoordinasi dengan BNK yang ada di Pulau Belitung. Nah, kebetulan memang kepalanya adalah seorang polisi aktif, ya kan, sehingga untuk mempermudah kita melakukan koordinasi. Terkadang juga di lapangan kita selalu berkolaborasi dengan BNK yang ada di Pulau Belitung. Ya, seperti itu Pak ya. Begitu. Oke, baik pemirsa,
Tadi itu bincang-bincang singkat kami dengan Kasat Narkoba Polres Belitung, yaitu Bapak Anton Sinaga SH. Nah, sejauh ini para pemirsa telah mendengar sendiri untuk tetap kontrol terhadap anak didik kita, jangan sampai terlibat peredaran narkoba atau berkonsumsi narkoba. Kondisi pada saat ini Belitung parah atau waspada untuk narkoba. Saya Farudin Victory dari Studio Belitung Televisi Berita, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.